Namaku Angga. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kami 3 bersaudara semuanya laki-laki. Saat ini aku sedang kuliah. Usiaku kurang lebih 21 tahun. Abangku sudah menikah dan sudah punya seorang putra. Adikku masih SMA. Ayahku seorang pegawai pemerintahan, sedangkan ibuku seorang pedagang pakaian. Aku berasal dari kampung. Abang dan adikku serta kedua orang tuaku tinggal di kampung. Tapi aku kuliah di kota dan tinggal di sebuah rumah yang sengaja dibelikan oleh ayahku. Aku tinggal sendirian, meski kadang-kadang adikku juga sering datang ke kota. Jarak dari kampungku ke kota sebenarnya tidak begitu jauh, hanya sekitar 1 jam perjalanan naik motor. Sejak SMP, aku sudah menyadari kalau aku berbeda. Aku lebih tertarik pada sosok lelaki daripada perempuan. Namun selama bertahun-tahun, aku selalu memendam semua itu sendiri. Aku tidak berani bercerita kepada siapapun. Aku selalu berusaha bersikap normal. Pada saat SMA, aku pernah jatuh cinta dengan kakak kelasku. Namanya Rama. Dia memang tampan dan juga sangat ramah. Tapi aku tidak pernah benar-benar dekat dengannya hingga ia lulus dan aku tidak pernah bertemu dia lagi sejak saat itu. Perlahan rasaku pun memudar. Aku tak lagi memikirkan Rama. Saat kuliah, aku juga pernah jatuh cinta. Aku jatuh cinta lagi pada seorang seniorku. Namanya Ricky. Pria kekar yang memiliki senyum yang manis. Hidungnya mancung dengan bola mata yang indah. Aku dan Ricky bisa kenal dan dekat karena kami kebetulan punya hobi yang sama. Aku dan Ricky memang sama-sama suka membaca. Jadi saat jam istirahat, biasanya kami sering jumpa di perpustakaan kampus. Apalagi Ricky orangnya sangat ramah dan sedikit humoris. Aku diam-diam menaruh hati pada Ricky, mengaguminya dalam hening hatiku. Meski saat di dekatnya, aku selalu berusaha bersikap wajar. Setahun kami dekat dan sering ngobrol bersama, Ricky jadi kian terbuka padaku. Kalau biasanya kami hanya ngobrolin tentang buku-buku yang kami baca, sekarang Ricky juga sering bercerita tentang kehidupan pribadinya. Ricky memang lahir dan besar di kota itu. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah sudah meninggalkan mereka berdua saat Ricky masih sangat kecil. Ayahku kawin lagi. Cerita Ricky suatu hari saat kami ngobrol lagi di perpustakaan. Ibuku tak terima dan meminta cerai dari ayah. Sejak saat itu mereka berpisah dan aku tidak pernah bertemu ayahku lagi. Lanjut Ricky dengan suara sedikit parau. Aku menatap pemuda tampan itu dengan rasa iba. Sejak kepergian ayah, ibu berjuang sendiri untuk membesarkanku dan juga untuk biaya hidup kami. Ricky melanjutkan ceritanya. Ibuku seorang guru, jadi secara ekonomi kehidupan kami boleh dibilang masih selalu tercukupi. Ricky mengakhiri kalimatnya dengan sebuah helaan napas. Kamu gak berusaha untuk mencari tahu keberadaan ayah kamu saat ini? Tanyaku setelah kami terdiam beberapa saat. Entahlah enggak, sampai saat ini sepertinya aku masih belum bisa memaafkan ayahku. Balas Ricky terdengar lirih. Kami kembali terdiam. Suasana kembali hening. Perlahan kami mulai membaca buku yang sejak tadi hanya kami pegang. Kami memang duduk di meja yang paling sudut dalam perpustakaan tersebut, sedikit agak jauh dari pengunjung lainnya. Sepertinya tempat itu tanpa sengaja sudah menjadi tempat favorit kami setiap kali kami berkunjung ke sana.
Tempat tersebut sepertinya juga menjadi saksi ketika akhirnya kami menjadi kian akrab. Keakraban kami itu justru membuat perasaan yang tumbuh di hatiku untuk Ricky kian berkembang. Aku tak bisa mencegah hadirnya rasa itu. Setiap kali aku berusaha menepisnya, setiap kali pula rasa itu kian jelas kurasakan. "Kamu sudah punya pacar?" tanya Ricky tiba-tiba yang membuatku sedikit kaget. Aku menatap sejenak ke arah Ricky. Aku cukup heran. Kenapa Ricky tiba-tiba bertanya seperti itu? Namun segera aku menggeleng. Kulihat Ricky tersenyum tipis. "Kamu kenal Anissa? Dia teman sekelas kamu." Ricky berucap lagi. Sekali lagi aku menatapnya, kemudian mengangguk ringan. Aku tahu Anissa, gadis manis yang cukup populer di kampus. Selain karena Anissa memang cantik, ia juga terkenal sebagai mahasiswi yang pintar. Anissa memang satu jurusan denganku dan satu kelas, tapi aku tidak begitu dekat dengannya. Sepertinya aku naksir sama dia. Suara Ricky pelan, seolah dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Namun aku mendengarnya cukup jelas. Sejelas rasa sakit yang kurasakan menggores hatiku karena menyadari kalau Ricky ternyata menyukai perempuan. Haruskah aku cemburu? Punya hak apa aku akan hal itu? Ricky bukan siapa-siapa aku. Dia berhak untuk tertarik pada siapapun. Aku menahan napas sejenak dan segera berpura-pura membaca buku lagi. Berpura-pura tidak mendengar ucapan Ricky barusan. "Kamu mau bantu aku enggak? Suara Ricky mengagetkanku lagi. "Hah? Bantu apa?" tanyaku berlagak bego. "Bantu aku buat dekat sama Anissa," balas Ricky terdengar tegas. Oh, aku membulatkan bibir, berusaha sekuat mungkin untuk tetap bersikap biasa saja. Hatiku memang sakit saat mengetahui kalau Ricky ternyata menyukai perempuan. Namun akan semakin sakit lagi jika aku harus menjadi mak comblangnya dengan Anissa. Aku tidak terlalu dekat sama Anissa, Rick. Aku juga jarang ketemu dia. Ucapku mencoba mencari alasan untuk menghindari rasa sakitku sendiri. Kalaupun Ricky suka sama Anissa, dan bahkan jika mereka akhirnya jadian, aku tidak harus berperan di dalamnya. Aku sudah pasti tidak sanggup. "Oke, nggak apa-apa. Mungkin aku harus usaha sendiri kali ya," balas Ricky akhirnya yang membuatku sedikit lega, meski hatiku tetap merasa sakit. Beberapa minggu kemudian, aku pun mendapat kabar kalau Ricky dan Anissa akhirnya memang berpacaran. "Akhirnya Anissa menerima aku enggak?" cerita Ricky. Belakangan ini Ricky memang semakin sering bercerita tentang Anissa padaku. Dia selalu cerita tentang perjuangannya untuk mendekati dan mendapatkan hati Anissa. Aku selalu berpura-pura tertarik mendengarnya, berpura-pura kalau perasaanku baik-baik saja. "Selamat ya," ucapku dengan nada standar. "Iya, makasih enggak," balas Ricky dengan senyum sumringah penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, Ricky jadi semakin jarang ke perpustakaan. Aku jadi jarang ngobrol sama dia. Sepertinya Ricky sudah terlalu sibuk bersama Anissa. Aku kembali dengan kesendirianku. Selain Ricky, aku memang tidak punya banyak teman. Tidak banyak orang yang mau berteman dengan orang yang pendiam dan hobi baca sepertiku. Jikapun ada, itu hanya sekedar minta tolong mengerjakan tugas mereka. Aku juga tidak terlalu pandai bergaul. Statusku sebagai seorang gay membuat aku kurang percaya diri untuk dekat dengan siapapun, meski sebenarnya tidak seorang pun yang tahu. Tapi aku merasa takut untuk dekat dengan seseorang. Aku takut mereka akan mengetahui siapa aku sebenarnya jika terlalu dekat denganku.
Untuk menjaga jati diriku, aku memang harus selalu menjaga jarak dengan siapapun. Namun Ricky adalah sesuatu yang beda. Aku dekat dengannya karena aku memang menyukainya dari awal. Apalagi sejak awal, Ricky yang selalu berusaha mengajak aku ngobrol. Namun sekarang Ricky sudah mulai menjauh, dan aku kembali merasa kesepian. Dua bulan kemudian, tiba-tiba Ricky nongol lagi di perpustakaan. "Maaf ya enggak, aku lama nggak kesini nemenin kamu," ucap Ricky memulai pembicaraan. Aku menatapnya. Untuk apa Ricky harus meminta maaf? Batinku. "Nggak apa-apa, Rick. Kamu kan memang lagi sibuk sama Anissa," balasku pelan. "Aku sudah putus," Ricky berucap dengan nada sedih. "Oh," desaku ringan. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Entah aku merasa senang atau harus berpura-pura ikut bersedih. "Kenapa?" tanyaku berlagak santai sambil berpura-pura fokus pada buku yang aku baca. "Sepertinya kami nggak cocok enggak?" jawab Ricky pelan. Aku tak menanggapinya lagi. Aku masih berpura-pura sibuk membaca. Kulihat Ricky juga melakukan hal yang sama. Sejak hari itu, Ricky kembali rajin datang ke perpustakaan. Ia kembali rajin mengajakku ngobrol. Terus terang, aku merasa bahagia dengan semua itu. Hari-hariku kembali terasa penuh warna. Kehadiran Ricky benar-benar memberi sesuatu yang berbeda. "Aku lagi jatuh cinta enggak?" ucap Ricky suatu saat. Setelah hampir sebulan ini, ia kembali menghiasi hari-hariku dengan senyum dan tawanya yang renyah, dengan senda guraunya yang selalu membuatku tersenyum. "Oh ya? Sama siapa?" tanyaku berlagak penuh semangat. Padahal sebuah goresan kembali menyayat hatiku. Jika Ricky jatuh cinta dan akhirnya pacaran lagi, aku pasti akan kembali kehilangan dia. "Kamu pasti nggak kenal nggak?" jawab Ricky. "Tapi kami sudah mulai dekat. Hanya tunggu waktu yang tepat untuk aku mengungkapkan perasaanku padanya," lanjutnya lagi. Aku terdiam. Rasa sakit perlahan mulai menggores hatiku kembali. Dan akhirnya semua terjadi lagi. Ricky kembali menghilang. Tak pernah lagi datang ke perpustakaan. Aku kembali merasa kesepian. Dan kali ini rasanya kian sakit. Namun 2 minggu kemudian Ricky datang lagi menemuiku. "Aku minta maaf ya enggak?" ucapnya memulai pembicaraan. "Aku udah 2 minggu gak kesini," lanjutnya sambil menatapku sekilas. "Kamu gak perlu minta maaf, Rick," balasku berusaha tegas. "Oh ya, gimana kabar pacarmu itu?" tanyaku melanjutkan. Pacarku yang mana?" Ricky balik nanya yang membuatku kembali menatapnya. "Yang kemarin kamu bilang kalau kamu lagi jatuh cinta," ucapku menjelaskan. "Oh itu, ternyata ia nggak suka sama aku nggak?" jawab Ricky tanpa semangat. Hari-hari selanjutnya Ricky kembali rutin menemaniku di perpustakaan. Seperti biasa, kehadirannya kembali mampu memberi warna tersendiri di setiap hari-hariku. Namun itu hanya terjadi tidak sampai 1 bulan. Karena selanjutnya Ricky kembali dengan kebiasaannya yang sudah mulai aku hafal. "Aku lagi jatuh cinta nggak?" begitu ucapnya. Dan ini sudah untuk ketiga kalinya sejak kami dekat, Ricky mengatakan sedang jatuh cinta padaku. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran Ricky yang tiba-tiba dan juga hilang dengan tiba-tiba. Aku berusaha untuk tidak menanggapinya. Karena seperti biasa, Ricky kembali menghilang. Dia tak lagi pernah datang ke perpustakaan. Sampai beberapa minggu kemudian, Ricky datang lagi menemuiku di perpustakaan. Ia kembali menemani hari-hariku. Berkali-kali hal itu terus terjadi.
Ricky datang dan pergi seperti sesuka hatinya. Aku mulai terbiasa dengan semua itu. Aku tak lagi terlalu peduli dengan kepergian dan kedatangannya yang tiba-tiba. Entah sudah berapa kali hal itu terjadi. Aku tidak bisa lagi menghitungnya. Sepertinya hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi Ricky, dan aku harus menerima perlakuannya tersebut, meski hatiku selalu merasa sakit karenanya. Beriring berjalannya waktu dan dengan kebiasaan Ricky yang datang dan pergi tiba-tiba, hingga suatu saat aku tanpa sengaja bertemu kembali dengan cinta pertamaku, Rama. Iya, Rama, kakak kelasku saat SMA dulu yang sempat membuatku jatuh cinta, yang sudah aku ceritakan dari awal tadi. Kami sebenarnya bertemu melalui media sosial. Meski awalnya kami tidak saling kenal karena sama-sama menggunakan akun palsu, hingga kami membuat kesepakatan untuk saling bertemu. Kak Rama, ucapku dalam kekagetan ketika akhirnya kami bertemu di sebuah kafe. Iya, kamu tahu saya? Tanya Rama dengan kening berkerut. Iya, dulu kita satu sekolahan, tapi aku satu tingkat di bawah Kak Rama. Jawabku sedikit kecewa. Ternyata Rama tidak mengenalku saat SMA dulu, padahal aku sangat mengaguminya. Oh, desahnya. Maaf ya, aku nggak ingat. Apa kita pernah ngobrol waktu SMA? Ucapnya kemudian. Itu dia masalahnya. Aku kenal Kak Rama karena Kak Rama cukup populer waktu SMA, tapi aku hanya pengagum rahasia waktu itu. Kak Rama sudah pasti nggak kenal aku. Jawabku polos. Rama tersenyum manis. Senyumnya masih semanis dulu. Aku tak menyangka akan bertemu lagi dengan Rama. Dan lebih tak kusangka lagi, ternyata Rama juga seorang gay. Aku jadi malu. Padahal waktu SMA aku sering gonta-ganti pacar. Kamu pasti tahu itu. Tapi ternyata aku hanya seorang homo. Rama memelankan suaranya. Aku tersenyum tipis. Yah, dulu waktu SMA, Rama memang terkenal punya banyak pacar. Tapi ternyata itu hanya untuk menutupi siapa dirinya sebenarnya. Nggak apa-apa Kak Rama, kan cuma aku yang tahu. Balasku ringan. Kamu jangan panggil Kak lah, jadi berasa tua aku. Ucap Rama lagi. Akhirnya aku dan Rama pun jadian. Aku yang memang telah jatuh cinta pada Rama sejak dulu, tentu saja merasa sangat bahagia bisa bersamanya. Namun jujur saja ada bayangan Ricky melintas di benakku. Biar bagaimanapun, sudah hampir 2 tahun ini Ricky memang telah bersarang di hatiku. Tapi Ricky tidak pernah peduli akan hal itu. Dia terlalu sibuk dengan pacar-pacarnya. Dia terlalu sibuk dengan kebiasaannya yang datang dan pergi tiba-tiba dalam hidupku. Sekarang ada Rama di sini dengan pesonanya yang masih sama. Dan Rama juga ternyata tertarik padaku. Setelah berpacaran dengan Rama, tentu saja aku lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Aku jadi jarang ke perpustakaan. Hingga suatu hari, kamu kemana aja enggak? Tanya Ricky setelah hampir 2 bulan kami tak bertemu. Enggak kemana-mana kok, kamunya aja yang sibuk sama pacar kamu. Jawabku beralasan. Aku juga tidak mungkin menceritakan tentang Rama pada Ricky. Biar bagaimanapun, hubunganku dengan Rama adalah sebuah rahasia. Tapi kamu udah lama nggak ada di perpustakaan nggak? Aku setiap hari kesini. Kamunya nggak ada. Ucap Ricky lagi. Ia semakin menatapku tajam. Kenapa Ricky jadi begitu pedulinya denganku? Tanyaku membatin. Tapi aku pura-pura cuek. Aku pura-pura sibuk membaca buku. Aku enggan menjelaskan apapun pada Ricky. Selama ini ia suka datang dan pergi secara tiba-tiba.
aku juga tidak pernah protes. Namun yang pasti sejak hari itu Ricky kembali dengan kebiasaannya yang kembali rajin datang ke perpustakaan. Aku sendiri memang sudah punya jadwal khusus untuk bertemu dengan Rama. Kami sudah punya kesepakatan. Jadi aku masih bisa sering-sering datang ke perpustakaan. Kita jalan yuk nggak? Ucap Ricky satu hari. Jalan kemana? Tanyaku bingung. Sejak kami saling kenal, baru kali ini Ricky mengajakku jalan keluar dari perpustakaan ini. Kemana aja? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, balas Ricky. Kenapa nggak ngomong di sini aja? Tanyaku lagi. Ini penting kah? Nggak bisa diomongkan di sini, balas Ricky lagi. Kita ngomongnya di rumahku aja ya. Kebetulan ibuku sedang keluar kota. Lanjut Ricky lagi. Sesaat aku terdiam mempertimbangkan tawaran Ricky. Sebenarnya aku penasaran dengan apa yang ingin diomongkan Ricky padaku. Jadi nggak ada salahnya aku main ke rumahnya Ricky. Toh selama ini aku juga belum pernah ke rumahnya. Dan kami pun berangkat menuju rumah Ricky dengan memakai motornya. Sepanjang perjalanan dadaku berdegup tak karuan. Karena sejak kenal Ricky, baru kali ini aku naik motor bersamanya. Sesampai di rumahnya, Ricky mempersilahkan aku masuk dan kami ngobrol di dalam kamarnya. Mau ngomong apa sih Rick? Sampai ngajak aku ke rumahmu segala? Tanyaku. Ricky memutar tubuh menatapku. Kami duduk saling berhadapan di tepian ranjang milik Ricky yang hanya bermuatan satu orang itu. Aku suka sama kamu, Angga. Meski terdengar bergetar, suara itu cukup tegas keluar dari mulut Ricky. Aku suka sama kamu, Angga. Bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Ricky melanjutkan. Kali ini ia dengan cukup berani meraih kedua tanganku. Dadaku yang memang sejak tadi mulai berdebar semakin berdebar tak karuan. Aku memang kaget, tapi aku membiarkan Ricky melakukan aksinya dan menyelesaikan ceritanya. Sebenarnya selama ini aku selalu membohongi kamu, nggak? Aku selalu mengatakan kalau aku jatuh cinta sama perempuan seperti Anissa dan cewek-cewek lainnya. Padahal aku mengatakan itu semua berharap kamu cemburu. Tapi ternyata kamu terlihat biasa saja, yang membuatku semakin tersiksa dengan perasaanku. Aku juga sudah coba menghindarimu berkali-kali, tapi justru aku semakin tersiksa karenanya. Untuk itu, aku beranikan diri hari ini untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Kudengar Ricky menghela napas panjang. Aku tahu mungkin kamu jijik mendengar ini, enggak? Ricky melanjutkan. Tapi setidaknya sekarang aku lega bisa mengungkap ini semua sama kamu. Kamu boleh membenci aku setelah ini, enggak? Kamu boleh menjauhi aku karena aku yang ternyata seorang gay. Tapi setidaknya aku sudah berusaha jujur sama kamu. Aku sudah berusaha jujur tentang perasaanku. Ricky menarik napas lagi, kali ini semakin panjang. Aku menarik tanganku tiba-tiba. Maaf Rick, aku nggak bisa, ucapku perlahan. Aku takut membuat Ricky terluka, karena itu pasti sangat sakit. Bukan karena Ricky tidak menarik lagi di mataku. Ricky sangat menarik. Tapi sekelebat bayangan senyum tulus Rama melintas. Rama terlalu tulus, aku tak mungkin mengkhianatinya. Iya, nggak apa-apa enggak. Aku ngerti kok, pasti ini sangat aneh buat kamu. Tapi begitulah kenyataannya. Aku jatuh cinta sama kamu enggak. Suara itu mulai terdengar parau. Kamu terlambat, Rick, bisikku dalam hati. Seandainya saja kamu melakukan ini semua sejak dulu, mungkin ceritanya akan beda. Sekarang aku sudah jadi milik orang lain, Rick. Aku terus membatin. Kulihat raut kecewa di wajah tampan itu.
Seandainya saja Ricky tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, Ricky tidak harus tahu. Kita tetap berteman kan gah? Suara Ricky semakin keluh. Aku mengangguk pelan. Tidak tahu juga apa aku mampu tetap berteman dengan Ricky setelah semua yang terjadi. Rama mengempaskan tubuhnya di atas ranjang setelah ia berhasil membuat kami mencapai pendakian yang indah bersama. Ini sudah untuk yang kesekian kalinya kami melakukan hal tersebut. Aku dan Rama memang sudah berpacaran sejak 2 bulan yang lalu. Rama selalu mampu membuatku terbuai dalam buaian cintanya yang indah. Ia selalu membuatku merasakan sensasi sebuah rasa yang tak terkira. Yang kemarin itu siapa? Tanya Rama tiba-tiba dengan suara yang sedikit serak. Aku menoleh sekilas, mencoba memahami maksud dari pertanyaan tersebut. Yang mana? Tanyaku balik. Yang naik motor bareng kamu kemarin, balas Rama masih dengan nada parau. Aku mengerjitkan kening. Kejadian saat Ricky memboncengku 2 hari yang lalu melintas lagi. Ya, 2 hari yang lalu Ricky memang mengajakku ke rumahnya dengan menaiki motornya. Aku hanya tidak menyangka kalau Rama akan melihat hal tersebut. 2 hari yang lalu Ricky mengajakku ke rumahnya dan mengungkapkan perasaan sukanya padaku. Aku memang menyukai Ricky, namun karena kebiasaannya yang datang dan pergi tiba-tiba dari hidupku, membuatku memilih untuk menyambut cinta Rama. Dan ketika aku tahu kalau selama ini ternyata Ricky juga menyukaiku, dia sudah terlambat. Aku sudah terlanjur bersama Rama, meski tidak bisa aku pungkiri kalau aku juga masih memendam rasa pada Ricky. Siapa dia? Rama mengulang pertanyaannya melihat aku hanya terdiam. Oh, dia seniorku di kampus. Kebetulan kami punya minat baca yang sama. Jawabku jujur. Lalu kemarin lusa kalian kemana? Rama melanjutkan pertanyaannya. Aku menoleh lagi. Seingin tahu itukah Rama? Batinku. Ricky mengajakku ke rumahnya. Jawabku masih berusaha jujur. Ngapain ke rumahnya? Tanya Rama lagi. Kali ini dengan nada tidak senangnya. Kami ngobrol soal buku-buku yang kami baca, jawabku. Emang kenapa sih Ram? Tanyaku melanjutkan. Ku dengar Rama menarik napas berat. Aku gak suka kamu dekat-dekat sama laki-laki lain. Suara Rama tegas. Aku mendongak kaget. Kenapa Rama tiba-tiba jadi seposesif itu? Aku membatin lagi. Aku dan Ricky gak ada hubungan apa-apa Ram. Kamu jangan jadi posesif gini dong, balasku. Suaraku sedikit mengeras. Rama menatapku tajam yang membuat aku jengah. Sebenarnya aku memang menyukai Ricky, dan Ricky juga sudah jujur kalau ia juga menyukaiku. Tapi memang tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku berusaha menolak Ricky karena aku dan Rama memang sudah jadian. Tapi mengapa Rama justru mencurigaiku dengan Ricky? Aku ingin kamu menjauhi Ricky. Suara Rama semakin tegas yang membuatku semakin terdiam. Dengan perasaan berat, aku pun memenuhi permintaan Rama untuk menjauhi Ricky. Aku tak lagi datang ke perpustakaan karena takut tidak bisa menghindari Ricky. Menurutku, ada baiknya juga aku menghindari dari pertemuan dengan Ricky. Selain untuk menjaga perasaan Rama, aku juga takut
kalau aku tidak bisa lagi menahan perasaanku sendiri terhadap Ricky. Berbulan-bulan hal itu terjadi. Aku tak pernah lagi bertemu Ricky. Bahkan ketika ia mencoba menghubungiku, aku selalu tidak menanggapinya. Hingga akhirnya Ricky pun menyerah dan tak pernah lagi menghubungiku. Namun belakangan aku mendengar kabar tak sedap tentang Ricky. Ricky kemarin ketangkep karena ketahuan memakai narkoba. Ucap salah seorang teman Ricky ketika aku sarapan di kantin. Aku mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan, namun suara mereka cukup jelas. Aku menoleh ke arah sekelompok anak muda yang juga sedang menikmati sarapan mereka. Aku mencoba untuk tidak percaya, namun sepanjang sarapan mereka terus menceritakan hal tersebut. Karena penasaran, aku pun diam-diam mendatangi rumah Ricky dan bertemu dengan ibunya. Ya, begitulah Nak Angga. Ricky sekarang sudah berubah. Ia sekarang bergaul dengan para preman. Tante tidak bisa lagi mengendalikannya. Ia seperti lepas kontrol. Begitu jelas ibu Ricky padaku yang membuatku terenyuh. Sekarang Ricky harus menjalani hukuman di penjara. Tapi tante sudah menyewa pengacara untuk bisa membebaskannya atau paling tidak mengurangi masa hukumannya. Lanjutnya menjelaskan. Aku merasa prihatin mendengar semua cerita tentang Ricky. Terus terang ada rasa bersalah merasuki pikiranku. Biar bagaimanapun, bisa saja segala perubahan yang terjadi pada Ricky adalah karena aku yang tidak bisa menerima cintanya dan justru menjauhinya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Hubunganku dan Rama juga semakin serius. Meski jujur saja, kadang aku merasa Rama terlalu mengekangku. Namun aku tahu, semua itu karena Rama memang sangat menyayangiku. Suatu hari aku coba mengunjungi Ricky di penjara. Sekedar ingin tahu keadaannya dan sekaligus ingin meminta maaf padanya. Aku tidak pernah ingin terlahir seperti ini, enggak. Aku tak pernah ingin terlahir sebagai seorang gay. Aku juga tidak pernah berkeinginan untuk harus jatuh cinta padamu, enggak. Tapi aku juga tidak bisa menghindari ini semua begitu saja. Begitu Ricky memulai pembicaraannya denganku. Semakin aku mencoba menghindari semua ini, semakin aku terjerumus di dalamnya. Aku capek, enggak. Aku lelah dengan hidupku. Aku sudah menyerah. Hingga akhirnya aku justru terjerumus dan tenggelam dalam dunia narkoba. Ricky menghela napas berat. Matanya memerah. Karena hanya pada saat aku dalam pengaruh narkoba, aku justru bisa melupakan segala kepedihanku. Hingga akhirnya aku justru menjadi ketagihan. Dan disinilah aku sekarang, masih dengan kejenuhan yang sama. Ricky melanjutkan ceritanya yang membuatku kian terenyuh. Aku benci pada diriku sendiri, enggak? Aku benci hidupku. Ricky mengakhiri kalimatnya. Aku menatap wajah tampan yang sekarang terlihat muram dan kusut. Aku menatap Ricky dengan perasaan iba. Maafkan aku, Rick, desahku pelan. Kamu gak perlu minta maaf, enggak? Apa yang terjadi dalam hidupku sama sekali bukan salah kamu. Ini semua kemauanku sendiri. Tak ada yang salah dalam hal ini, kecuali aku yang tidak bisa menerima kenyataan siapa aku sebenarnya. Balas Ricky terlihat menahan napas. Andai saja Ricky tahu siapa aku sebenarnya, batinku. Tapi aku memang tidak berani untuk berterus terang pada Ricky. Bukan karena aku takut Ricky tahu tentang aku, tapi ada banyak hal yang harus aku jaga di sini. Lagi pula, sekalipun Ricky tahu kalau aku juga seorang gay,
aku juga tidak mungkin bisa bersamanya, karena hubunganku dan Rama sudah sangat dalam. Sejak saat itu, aku jadi sering mengunjungi Ricky, tentu saja tanpa sepengetahuan Rama. Aku hanya ingin memberi dukungan untuk Ricky, memberi ia semangat kembali. 3 tahun Ricky di penjara. Selama itulah kami mulai dekat kembali, hingga akhirnya Ricky keluar. Aku sudah lulus kuliah dan bekerja menjadi seorang tenaga honorer di sebuah sekolah swasta. Demikian juga Rama. Ia sekarang sudah bekerja di sebuah perusahaan. Hubunganku dan Rama terus berlanjut. Sementara Ricky sudah mulai sering menghubungiku lagi semenjak ia kembali ke rumahnya. Ricky sering mengajakku jalan, meski aku harus bisa mengatur waktu dan tempat agar Rama tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya suatu malam, aku dengan sedikit terpaksa harus menginap di rumah Ricky karena hujan yang tak kunjung reda. Malam itu, Ricky mencoba membujukku agar mau melakukan hal tersebut dengannya. Aku awalnya coba menolak, namun Ricky terlalu menggoda. Aku tidak mampu menahannya. Aku terbuai dengan rayuan hangat Ricky. Aku akhirnya pasrah dan mencoba menikmati hal tersebut. Ricky mampu membuatku terbuai dalam lautan kehangatan penuh cinta. Segala yang ia lakukan padaku malam itu benar-benar membuatku terlena dan membuatku sejenak melupakan sosok Rama. Tentu saja rasanya berbeda, bukan soal kualitasnya, tapi ini adalah pertama kalinya aku melakukan hal tersebut dengan laki-laki yang berbeda setelah Rama. Namun, saat aku terbangun, justru rasa bersalah datang menghantuiku. Bayangan sosok Rama melintas dalam pikiranku yang membuatku buru-buru pamit dan meninggalkan Ricky yang kebingungan melihat tingkahku pagi itu. Sejak saat itu, aku mulai menjauhi Ricky lagi. Aku takut setiap kali bertemu dengannya, aku tidak bisa menolak pesonanya. Ricky berusaha menghubungiku dan bahkan mendatangi rumahku, tapi aku selalu punya alasan untuk menghindarinya. Sampai akhirnya suatu hari, Ricky memergokiku sedang bermesraan di dalam rumahku bersama Rama. Sebenarnya aku dan Rama memang sering melakukan hal tersebut di rumahku, terutama saat kami sama-sama libur kerja. Aku hanya tidak menyangka kalau Ricky hari itu akan datang ke rumahku. Ricky tidak bereaksi apa-apa saat itu. Ia hanya memperlihatkan tatapan penuh kekecewaan dan lalu pamit pergi. "Kamu masih sering ketemu dia?" Suara Rama mengagetkanku saat Ricky sudah berlalu dari hadapan kami. "Enggak kok, mungkin ia hanya kebetulan lewat dan sekedar ingin mampir," jawabku beralasan. Rama hanya terdiam mendengarkan ucapanku barusan. Aku tahu Rama tidak 100% percaya. Namun karena hubungan kami yang memang sudah lama, sepertinya Rama mencoba untuk mengerti. Kami pun melanjutkan kemesraan kami yang tadi sempat terhenti oleh kehadiran Ricky. Pagi itu, untuk kesekian kalinya, aku dan Rama pun mendaki puncak bersama. Tapi kali ini, tiba-tiba bayangan wajah penuh kekecewaan milik Ricky terus menghantuiku selama pendakian. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba aku rasakan. Biar bagaimanapun, secara tidak langsung, Ricky mulai menyadari kalau aku ternyata juga seorang gay. Esoknya, aku mencoba menemui Ricky di rumahnya. Ada banyak hal yang harus kujelaskan padanya. Ricky menyambutku dengan senyum sinis.
Jadi selama ini kamu berbohong sama saya. Suara Ricky lantang saat kami sudah berada di dalam kamarnya. Aku gak pernah bohong sama kamu, Rick. Jawabku mencoba sedatar mungkin. Tapi nyatanya kamu juga pacaran dengan sesama laki-laki kan? Suara Ricky masih ketus. Iya, aku memang pacaran dengan Rama. Dan aku juga seorang gay. Tapi apa kamu pernah mempertanyakan hal tersebut? Balasku dengan nada mulai meninggi. Aku sudah berkali-kali mengungkapkan perasaanku padamu, enggak? Bahkan kita sudah melakukan hal tersebut. Tapi kamu bersikap seolah-olah kalau kamu itu laki-laki normal. Ucap Ricky lagi. Aku berusaha bersikap apa adanya, Rick. Dan karena aku telah menjalin hubungan dengan Rama, karena itu aku tidak bisa menerima kamu. Maafkan aku jika itu menurutmu sebuah kesalahan. Suaraku tertahan, menahan perasaanku sendiri. Ricky mencengkram kedua bahuku. Apa kamu mencintaiku? Tanya Ricky tajam, setajam tatapannya yang menghujam mataku. Aku terdiam dan tertunduk, tak berani lebih lama lagi menatap mata tajam itu. Jawab aku enggak, ucap Ricky lagi. Aku tahu kamu sangat menikmati kejadian malam itu denganku. Aku hanya perlu meyakinkan diriku, apa kamu sebenarnya juga mencintaiku. Ricky melanjutkan masih dengan erat memegang kedua bahuku. Aku menepis kedua tangan Ricky lalu dengan berat berucap, maaf Rick, aku tak punya perasaan apa-apa sama kamu. Kejadian malam itu hanya karena aku terbawa suasana. Setelah berucap demikian, aku segera melangkah keluar dari kamar Ricky. Aku tak sanggup lebih lama lagi berada di sana. Aku tahu Ricky kecewa, tapi aku juga tidak ingin membuat keadaan semakin memburuk. Biar bagaimanapun, aku harus menyelamatkan hubunganku dan Rama. Aku harus membohongi Ricky tentang perasaanku padanya. Setidaknya aku tidak ingin memberi harapan apapun pada Ricky. Aku ingin Ricky menjauhiku. Aku ingin ia melupakanku, karena aku sudah milik Rama. Aku tidak mungkin meninggalkan Rama. Pagi itu, aku terbangun mendengar suara dering ponselku. Aku coba mengabaikannya, karena kupikir itu dari Ricky. Tapi ternyata ibunya Ricky yang menghubungiku. Ricky masuk rumah sakit enggak? Suara itu terisak. Aku terlonjak seketika dan segera bangun dari rebahanku. Ricky kenapa tante? Tanyaku akhirnya. Tadi malam Ricky keluar, hingga larut ia belum pulang. Tante merasa khawatir dan mencoba mencarinya. Namun seorang temannya mengabari tante kalau Ricky mengalami overdosis obat-obatan enggak? Jelas ibu Ricky masih dengan suara terisak. Sekarang ia berada di rumah sakit dan keadaannya makin kritis. Lanjutnya yang membuatku kian terhenyak. Aku segera mandi dan dengan terburu menuju rumah sakit tempat Ricky dirawat. Namun sampai di rumah sakit, ternyata aku sudah terlambat. Ricky tidak berhasil terselamatkan. Ia akhirnya meninggal karena overdosis parah. Rasa bersalah kian membebaniku. Aku tak menyangka kalau Ricky akan nekat melakukan semua ini. Aku tak menyangka jika lukanya sebegitu parah. Ini bukan salah Ricky yang harus jatuh cinta padaku. Tapi aku juga tidak salah karena tidak bisa menerima cintanya karena aku sudah bersama Rama. Dan Rama juga tidak salah karena membuatku harus menolak kehadiran Ricky. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Jikapun harus dipersalahkan, mungkin takdir yang tidak pernah benar-benar bersahabat dengan orang-orang seperti kami, dengan orang-orang yang terlahir berbeda. Seperti kata Ricky, kami tidak pernah ingin terlahir seperti ini. Semua ini bukan keinginan kami,
Tapi sebagai manusia, kami juga tidak mampu menolak hadirnya semua rasa itu. Bukan untuk dimengerti, hanya saja saya berharap dengan menceritakan ini semua ada kelegaan yang saya rasakan. Dan semoga saja ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah sederhana ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Salam santun untuk kalian semua. Aku menyayangi kalian lebih dari sekedar sebuah ungkapan. Semoga silaturahmi di antara kita tetap terjalin dengan indah.